antara hijaunya alam dan hangatnya kabut pagi, terhampar sebuah desa yang menyimpan potensi luar biasa. Selamat datang di Kampung Kakao yang terletak di Desa Karangan Hilir, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, tempat di mana alam, tradisi, dan harapan hidup berdampingan. Salah satu komoditi unggulan desa ini adalah kakao. Dari biji kecil berwarna coklat inilah tumbuh cita-cita besar menjadikan desa sebagai pusat kakao unggulan yang dikenal tak hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar dunia. Dengan tanah yang subur, iklim yang mendukung, serta kearifan lokal yang terus diwariskan turun-temurun, kami percaya kakao bukan hanya komoditas, melainkan jembatan menuju kesejahteraan. Dan siapa sangka, Desa Karangan Hilir mencatatkan diri sebagai penghasil kakao terbesar di Kalimantan Timur, dengan produksi mencapai 150 ton per tahun. Angka ini bukan hanya statistik, ini adalah bukti dari ketekunan para petani dan keberhasilan program pertanian berkelanjutan yang terus didorong oleh berbagai pihak. Sekarang mari kita berdiskusi dan menggali informasi langsung dari sumbernya. Saya menanam kakao mulai tahun 2009. Pertama saya nanam beberapa pohon aja, mungkin sekitar 200-an. Lama-lama akhirnya penuh satu kebun. Menanam kakao pertama itu bibit. Kita semai bibit. Setelah itu dipindah ke lokasi. Setelah penanaman, pemeliharaan mulai dari pembersihan gulman, pupuk, sampai berbuah ya kalau ada yang matang ya dipanen dan difermentasi, dijemur sebelum dijual. Kakao Karangan Hilir terkenal dengan aroma dan kualitas tersendiri, mempunyai warna yang bagus. Banyak yang bilang bahwa kakao Karangan kualitasnya lebih bagus karena memiliki tanah yang subur. Harapan saya mudah-mudahan kakao dari Karangan Hilir makin dikenal luas. Terus semoga anak-anak muda yang juga mau turun berkebun supaya generasi petani tetap terjalan. Dan sekarang kita berada di tempat di mana perjalanan kakao bermula. Dari biji kecil jadi harapan besar. Yuk, kita ngobrol langsung bareng pelaku usaha pembibitan kakao yang udah pengalaman banget di bidang ini. Prosesnya itu dimulai dari memilih bibit unggul atau benih unggul. Biasanya dari kakao jenis lokal, bisa juga dari MCC 02. Itu karena kami pilih itu karena lebih tahan hama dan produktif. Untuk keunggulannya sih produksinya lebih tinggi, ukuran biji lebih besar. Saya ingin usaha pembibitan ini jadi tempat belajar buat anak muda lah. Jangan malu jadi petani. Kalau dikelola dengan baik, hasilnya itu luar biasa loh. Setelah kita menggali informasi dengan petani dan pelaku usaha pembibitan kakao, kini saatnya kita berdiskusi bersama Kepala Desa Karangan Hilir. Seberapa besar potensi kakao dan sejauh mana peran pemerintah sejauh ini? Sebelumnya izin menyampaikan kalau saat ini kita berada di salah satu gudang pengepul atau pembeli biji kakao kering yang ada di Desa Karangan Hilir. Desa Karangan Hilir ini merupakan desa termuda yang ada di Kecamatan Karangan. Sampai saat ini usianya baru beranjak di 20 tahun. Dan salah satu potensi atau kearifan lokal yang ada di Desa Karangan Hilir ini adalah penghasil kakao terbesar yang ada di Kutai Timur, bahkan di Kalimantan Timur saat ini setelah Pulau Sebatik berpisah dari Kalimantan Timur. Saat ini di tahun 2025 tepatnya, setelah kita menganggarkan atau mengajukan dalam bentuk pengolahan rumah olahan pabrik kakao skala mini, skala UMKM. Yang jelas dari itu
nantinya akan menghasilkan beberapa produk turunan. Jadi ke depan kita tidak saja menjual biji kakao kualitas tinggi, akan tetapi akan juga menjual produk turunannya seperti bubuk kakao, kemudian coklat batang dan beberapa hasil turunan lainnya. Itu sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kutai Timur, dan beliau merespon sangat baik dengan produk lokal unggulan itu, sehingga di tahun 2025 ini juga akan memberikan mesin yang sama, tidak lagi tergantung jumlahnya itu kalau sesuai dengan keinginan beliau, tidak 1, 2, dan 3, bahkan akan memberikan 5 sampai dengan 10 mesin yang sama, sehingga nantinya rumah-rumah produksi skala UMKM itu akan banyak berada di Desa Karangan Hilir. Dengan banyak demikian, sudah pasti inovasi juga semakin banyak. Dan peran serta pemerintah provinsi beberapa bulan yang lalu telah mengkomunikasikan kita dengan Kementerian Desa, sehingga oleh Menteri Desa juga kemarin berespon baik dan akan mendapatkan dukungan, karena ini merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka hilirisasi potensi yang ada di desa. Sekarang aku udah sampai di tempat pengolahan kakao. Di sini biji-biji kakao yang udah kering difermentasi, disortir, bahkan mulai diolah jadi bubuk atau pasta. Saya selaku tugas penyuluh pertanian lapangan bertugas di Desa Karangan Hilir. Kami selaku penyuluh pertanian ada mendampingi beberapa komunitas unggulan yang ada di Desa Karangan Hilir. Salah satunya yaitu komunitas kakao, yang dalam hal ini yang kami dampingi sejak beberapa tahun yang lalu. Dan proses pada hari-hari ini di 2025 kami sudah berkembang sampai tingkat ke pengolahan produk siap konsumsi. Komunitas kakao di Desa Karangan Hilir merupakan komunitas yang paling diunggulkan di desa ini dan yang paling luas di Kecamatan Karangan. Untuk tanaman kakao sendiri di Desa Karangan Hilir itu berjumlah ada 120 hektar yang produksi. Harapannya dengan adanya rumah olahan coklat di Desa Karangan Hilir ini akan menjadikan Desa Karangan Hilir sebagai role model dari komunitas kakao, yang mana dari hulu budidaya kakao itu dari pembibitan, kemudian dari budidaya hingga nanti ke produk olahan coklat itu ada di Desa Karangan Hilir, sehingga bagi petani-petani kakao mungkin yang ada di seputaran Kalimantan Timur itu bisa kita ajak sharing di Desa Karangan Hilir, karena tersedia dari semua tahapan yang ada di komunitas ini hingga ke pasca panen dan siap dikonsumsi. Bukan tentang seberapa besar desa ini, tapi bagaimana mereka memaksimalkan potensi yang ada, dan kakao menjadi pintu awal untuk itu. Yang bikin bangga, semua ini hasil karya warga desa sendiri. Bahkan anak-anak mudanya juga ikut turun tangan. Dan aku jadi mikir, kalau desa lain juga punya semangat kayak gini, Indonesia bisa banget jadi raja kakao dunia. Jadi buat kalian yang nonton vlog ini, yuk, jangan cuma jadi penikmat coklat, tapi juga ikut dukung petani lokal. Beli produk mereka, sebarkan kisah mereka. Karena dari desa yang kecil, bisa tumbuh cerita besar. Alhamdulillah, ini coklat asli Karangan Hilir. Begitulah sedikit cerita tentang potensi luar biasa dari Desa Karangan Hilir. Dari tangan-tangan petani yang terampil, butiran kakao ini bukan hanya sekadar komoditas, tapi harapan, perjuangan, dan masa depan yang lebih baik untuk desa ini. Dengan semangat menjaga alam dan tradisi,
Karangan Hilir membuktikan bahwa desa bisa menjadi ujung tombak pembangunan berkelanjutan. Dan siapa tahu, mungkin dari sini lahir cita rasa coklat terbaik yang mendunia. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung pertanian lokal, karena dari desa kita membangun masa depan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.